Oke, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku Afif atau yang terkenal di X dengan nama Divilogy. Oke, kita akan seperti yang saya janjikan di X tadi malam atau tadi atau yang udah saya post itu. Kerja di sosial media spesialis emang gajinya gede. Mungkin di sini banyak teman-teman yang penasaran, emang gajinya gede kerja sebagai sosial media spesialis? Loh, jangan salah, kalau untuk ukuran kita di Indonesia, kalau kerja remote untuk megang sosmednya itu gede loh. Jangan salah, kamu megang semua Instagram, YouTube, Facebook dan lain-lain itu lumayan loh gajinya. Oke, kita lihat dulu ya range gajinya untuk di sosial media spesial. Kalau menurut sumber Glassdoor, ini apa namanya, website untuk cari kerja dan apa namanya, kerjaan di luar ya. Gaji sosial media spesialis ada kalau di Indonesia adalah range harganya itu 4 juta sampai 5 juta. Ini tergantung perusahaannya juga ya. Kalau UMR di di Jatim itu beda-beda juga. Tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya sekelas apa namanya ya yang biasa dianu di Surabaya itu, sekelas apa namanya, sekelas agensi mungkin kurang dari itu, tapi kalau di Jakarta sih segitu emang ya. Lah, gimana kalau range gaji di perusahaan Web3 itu ada di $48.000 sampai $52.000 per year, yang artinya 4.000 per bulan. Lah, ini tergantung ya teman-teman seberapa pengalamanmu ya di Web3. Kalau handal banget sih bisa lebih. Nah, kalau di X saya sendiri ini ya apa, sebagai kontrak aja ya. Saya sendiri ngepost tentang Wave Wallet atau Ocean dari total per 5 bulan ada di angka 10.000. Ini tergantung juga ya seberapa engagement. Ini bukan gaji sih teman-teman ya. Ini rate post selama 5 bulan untuk di Wave Wallet. Kebetulan saya ada kontrak di situ. Berarti tinggal bagi aja 10.000 per 5 berarti ada di 2.000 dolar per bulan. Lah, kalau di Web3 perusahaannya yang bonafit itu biasanya gajinya 48.000 sampai 58.000 per year. Ini kamu bisa lihat di x.com/jobs, itu rata-rata range gaji per bulannya. Lah, gimana kalau rate posting, kalau kamu kelola sendiri postinganmu sendiri, semua kamu punya IG yang rame dan lain-lain, ini tergantung juga seberapa followers dan engagement. Biasanya kalau di IG rate post itu 10.000, followersnya 10.000 itu 1 juta per post. Ini tergantung juga, tapi kalau personal brandingmu bagus dan lain-lain itu bisa lebih loh. 10.000 itu enggak hanya 1 juta per post, bisa 5 juta per post. Tergantung personal brandmu dan tergantung akunmu juga membahas apa. Kalau biasanya di akun keuangan membahas niche keuangan, ini bisa lebih ya. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih kalau jadi sosial media spesialis? Ya, oke, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama, pahami sosial media yang kamu gunakan. Nah,
teman-teman itu harus tahu sosial media yang yang teman-teman kerjakan. Kenali karakteristik platform. Setiap sosial media memiliki karakteristik dan format konten yang berbeda. Instagram ini fokus pada visual. Visual itu dalam arti gambar, teman-teman ya. Dan juga reels ini terbaru, video pendek lah. Twitter lebih dari teks singkat atau X itu teks singkat, tapi yang paling engagementnya paling gede itu adalah thread. Ini udah saya buktikan sendiri. Sementara di TikTok menonjolkan video pendek. Oke, berarti teman-teman harus tahu dulu ya karakteristik platform media sosial yang teman-teman gunakan. Ini harus tahu dulu. Apakah teman-teman megang Instagram, berarti harus visual dan harus ada video pendeknya. Maksudnya reels itu ya, 1-2 menit itu ya. Lah, untuk yang kedua adalah identifikasi target audience. Lah, teman-teman itu harus tahu loh, mengidentifikasi target audiensnya. Contoh, kalau teman-teman mau handle Instagram sosial media yang membahas tentang keuangan, gak mungkin dong anak-anak SD yang teman-teman targetkan, dan gak mungkin dong anak SMP dan SMA, kan belum berpenghasilan. Berarti yang harus teman-teman tahu target audiensnya itu adalah di orang pekerja kantoran yang sudah punya gaji. Oke, paham toh? Nah, teman-teman bisa gunakan tool seperti Instagram Insight, Facebook Audience Insight. Kalau di Twitter Analytics untuk memahami karakter audiensnya. Dan pelajari juga tentang perilaku, minat dan nilai-nilai yang dipegang oleh audiens. Ini membantu juga dalam menciptakan konten yang lebih sesuai dan menarik bagi mereka. Oke, sampai sini udah ya untuk materi satunya. Oke, kita lanjut. Lah, sebenarnya yang paling utama di sosial media spesialis itu adalah tahu jenis konten yang evergreen atau yang viral. Maksudnya yang evergreen itu yang biasa kita yang jenis konten tentang seumpama tutorial, seumpama konten news, bukan news ya, konten cara atau gini loh cara membuat satu, itu yang evergreen atau yang viral. Yang kedua, visual dan storytelling. Fokus pada visual yang kuat dan storytelling yang menarik. Gunakan desain seperti Canva atau Adobe Premiere untuk membuat konten visual yang menarik. Lah, kalau di Instagram sama di TikTok itu penting teman-teman ya untuk konten visual. Ini karena apa? Karena jenis format mereka itu adalah di visual. Tapi kalau di X, teman-teman harus bisa nge-crafting kalimat dan kata itu yang menarik. Mungkin teman-teman tahu lah gimana thread saya atau post saya tentang di X. Ya kayak gitu model-modelnya ya. Ini eksperimen format, coba berbagai format konten seperti carousel, video pendek, reels, terus lihat mana yang efektif. Lah kalau di X, lihat dulu teman-teman ya, single post apa thread yang paling manjur, yang paling mendatangkan engagement dan traffic yang paling gede. Itu teman-teman harus tes juga ya.
pahami algoritma. Selanjutnya ya, sebenarnya kunci dari algoritma sosial media adalah engagement, atau yang biasa aku saranin adalah komen yang relevan dan menarik. Lah, aku selalu nyaranin apa ke teman-teman seumpama nongkrong di Surabaya apa di Malang itu adalah ternak akun. Ini penting karena untuk menarik orang untuk menarik engagement itu. Ternak akun kamu bisa komentar sendiri untuk pertama-pertama minimal 10 komentar lah. Itu pasti ini bukan pasti akan naik ya. Ini akan dihitung sebagai engagement oleh sosial media kamu. Lu Mas, apakah like share itu nggak penting? Sama pentingnya. Cuman ya beberapa pengalamanku handle sosmed adalah paling berpengaruh adalah berpengaruh di signifikan adalah di komentar. Kalau orang sudah komen pasti akan like dan share. Ini selama 10 tahun handle sosmed, ini yang paling efektif yang pernah aku lakukan lah. Dulu saya coba berbagai cara dan lain-lain. Oh, ternyata paling efektif adalah di komentar. Makanya ada muncul jasa seperti Raja Komen. Kalau teman-teman nggak mau ternak akun, ya beli aja komentar di Raja Komen. Gitu. Sebenarnya ada banyak ya. Juga ngikutin tren analisis pesaing kita. Kalau menurutku yang paling penting konten yang bagus untuk menarik engagement. Oke. Semoga sampai sini teman-teman suka ya dengan YouTube saya. Kalau teman-teman suka boleh nih traktir aku ya. Traktir aku di traktir.id/divilogy. Oke, goodbye.